Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastiana Setiawati dengan NIM 2003411000034 dari program studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini, saya akan membahas tentang tayamum sebagai tugas akhir dari Tafakuh Fiddin. Tayamum adalah tindakan bersuci dari hadas kecil atau hadas besar tanpa menggunakan media air, tetapi dengan pasir atau debu. Tayamum ini dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Tayamum memiliki persyaratan dan tata cara tersendiri. Salah satu syarat sah sholat adalah suci dari hadas besar dan kecil. Normalnya, hal itu bisa terwujud dengan berwudu. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Meskipun demikian, terdapat beberapa keadaan yang membuat seseorang tidak dapat berwudu, sementara waktu sholat tiba dan ia tetap wajib mengerjakan ibadah tersebut. Hal ini tercantum dalam surah An-Nisa ayat 43. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dalam ayat tersebut terdapat dua alasan seseorang dapat melakukan tayamum. Yang pertama sakit yang tidak memungkinkannya bersuci dengan air. Yang kedua, tidak adanya air di sekitar. Namun, ada beberapa sumber yang lebih lengkap yang menyatakan bahwa seorang muslim bisa melakukan tayamum. Yang pertama adalah ketiadaan air secara kasat mata dan syara. Secara kasat mata, misalnya seperti dalam keadaan bepergian dan benar-benar tidak ada air. Sedangkan secara syara adalah air yang ada hanya mencukupi untuk kebutuhan minum saja, sehingga tidak mungkin dipakai untuk wudu. Yang kedua adalah jauhnya tempat untuk memperoleh air yang diperkirakan sekitar 2,5 km untuk bisa mendapatkannya. Yang ketiga adalah sulitnya menggunakan air. Secara kasat mata, air memang dekat, namun tidak bisa dijangkau karena beberapa hal. Misalnya, adanya musuh, binatang buas, di penjara, dan lainnya. Adapun hal-hal yang membatalkan tayamum yakni 1. Segala hal yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. 2. Melihat air sebelum sholat, kecuali yang bertayamum karena sakit. 3. Murtad, artinya keluar dari Islam. Secara syara, contohnya karena khawatir akan datang penyakit, takut penyakitnya semakin kambuh, ataupun karena takut lama sembuhnya. Yang keempat adalah kondisi sangat dingin jika menggunakan air karena tidak ada sesuatu yang dapat mengembalikan kehangatan tubuh. Sunnah-sunnah tayamum diantaranya 1. Membaca basmalah. 2. Mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Yang ketiga, menipiskan debu. Tata cara tayamum. Yang pertama yaitu menyiapkan pasir berdebu atau debu yang suci. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian letakkan kedua tangan pada debu yang telah disiapkan tadi
sambil membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammumah listibahati sholati lillahi ta'ala. Kemudian tipiskan debunya terlebih dahulu. Lalu membasuh muka. Kemudian letakkan tangan pada debu yang lain. Setelah itu, tipiskan lagi. Basuh kedua tangan sampai dengan siku secara bergantian. Dan yang terakhir yaitu tertib. Artinya, tata cara tayamum harus runtut dari awal sampai akhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.